Pemirsa, Rakernas ketiga PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta secara resmi ditutup oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati mengapresiasi kebersamaan para kader selama 3 hari dalam Rakernas ketiga. Dan kemudian yang kedua, nanti bersama-sama kita dengarkan. Ia berharap para kader berjuang pada untuk masa depan akar rumput dengan soliditas mengawal pemenangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain itu, dengan pengalaman 2 periode di pemerintahan, Megawati berharap kemenangan ketiga untuk Indonesia menuju negara maju. Untuk itu, dengan pondasi Rakernas, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai pijakan yang sesuai dengan perintah konstitusi. Megawati mengingatkan para kader PDI Perjuangan untuk menyatukan jiwa dan hati bersama rakyat sebagai syarat utama untuk memenangkan pemilu. Karena itulah saya percaya bahwa Rakernas 3 ini benar-benar membulatkan tekad perjuangan kita guna memenangkan pemilu tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan perintah harian Ketua Umum untuk dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. 1. Perhebat kerja gotong royong 3 pilar partai bersama pemerintahan Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam memerangi kemiskinan ekstrim. Persiapkan seluruh tahapan pemilu dengan detail, sekali lagi detail dan detail. Siapkan juru kampanye yang terbaik dan siapkan saksi yang militan dengan kecakapan tinggi. Dan ketuklah pintu-pintu rakyat melalui sebuah gerakan, yaitu dari pintu ke pintu dengan sopan. Turun ke bawah dengan menyatu dengan rakyat. Itulah syarat paling utama dan terpenting kalau kita mau menang pemilu. Dan kami akan membahas lebih jauh pemirsa terkait hasil Rakernas PDI Perjuangan dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Yunarto. Ya, selamat sore Mas Yunarto. Terima kasih waktunya untuk MNC News Now. Sama-sama, Bang Gi. Ya, Mas Yunarto, dalam Rakernas 3 PDI Perjuangan dengan tema fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara, menurut Anda seberapa signifikan Mas Rakernas PDI Perjuangan ini untuk memenangkan pemilu 2024? Iya, saya pikir yang menarik adalah simbol yang kuat ya, yang muncul di hari pertama ketika kita tahu ada kehadiran Pak Jokowi. Kita tahu kalau beberapa hari sebelumnya kan muncul isu, bahkan media luar negeri memberitakan isu mengenai keretakan hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan beberapa bulan sebelumnya pun itu sudah diramaikan. Dan yang menarik adalah bukan hanya pada simbol semata, Pak Jokowi pakai batik warna merah. Peristiwa-peristiwa sebelumnya di PDI Perjuangan termasuk batik tulis itu Pak Jokowi tidak dominan merah warnanya, sangat simbolik. Lalu kemudian ketika berbicara di hadapan forum dan kemudian konferensi pers, jelas Pak Jokowi memberikan dukungannya kepada Ganjar. Hal-hal yang belakangan juga banyak digoreng seakan-akan Pak Jokowi berbeda dengan Ibu Mega dalam pilihan politiknya di Pilpres 2024. Itu simbol terkuat yang menurut saya suka atau tidak akan memiliki dampak elektoral terbesar, karena biar bagaimanapun pengaruh Joko Widodo apabila kemudian bergabung dengan kekuatan soliditas partai itu akan sangat berpengaruh pada pemenangan Pilpres. Yang kedua, kalau kita lihat Ibu Megawati sudah turun gunung ya, bukan yang dalam peristiwa seremoni, tapi dalam beberapa arahan, dan kita dengar bahkan dalam rapat kerja juga hadir. Dan menurut saya ini menunjukkan ada keseriusan dalam konteks mendapatkan hat-trick begitu. Yang ketiga, kalau kita lihat kemarin ada hal yang menarik yang muncul dari Mbak Puan. Agak mengagetkan, muncul misalnya nama AHY dalam bursa cawapres misalnya. Saya pikir itu sebuah simbol juga yang memperlihatkan PDI Perjuangan cenderung akan lebih cair lagi dalam komunikasi dengan berbagai macam pihak, mungkin partai lain ataupun relawan, karena kita tahu juga isu atau kritik yang sering dilancarkan oleh teman-teman PDI Perjuangan ini adalah seakan-akan agak jumawa gitu ya, dan terkesan menunggu dalam konteks membangun koalisi dan komunikasi. Dan apa yang muncul dari statement Mbak Puan kemarin memperlihatkan ada hal yang lebih cair dibanding dengan karakter atau gaya dari PDI Perjuangan sebelumnya. Jadi menurut saya dari beberapa simbol yang kita lihat itu
menunjukkan PDI Perjuangan bukan hanya kemudian siap membangun soliditas dari kader internalnya, tapi juga ingin bersikap lebih cair dan membangun kekuatan koalisi sebesar-besarnya. Itu yang menurut saya bisa dilihat sebagai sebuah kemajuan secara elektoral ya. Berarti memang sebetulnya saat ini kalau kita lihat bahwa PDI Perjuangan menunjukkan sikap openness ya, keterbukaan untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Dan ini juga informasinya kan akan ada parpol baru nih, Mas Toto ya, yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Kalau menurut Mas Toto sendiri seberapa besar pengaruhnya Mas untuk kemenangan Ganjar atau pemilu 2024? Bukan parpol baru lagi, ini Perindo katanya kan, karena sudah dibuka oleh Mas Hasto. Besok pagi akan ada deklarasi bareng dengan Perindo, dan ini menjawab ya, kemarin kan setahu saya ada forum yang dibuat baik buat Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, ternyata pilihannya jatuh ke Mas Ganjar. Saya pikir ini salah satu yang memang bukti konkret ya, bahwa di panggung belakang, terlepas apapun kritik atau image yang tampil dengan jumlahnya PDI Perjuangan kritik berbagai pihak, tapi dengan masuknya misalnya sedemikian cepat P3 kemarin, lalu kemudian Hanura, dan sekarang Perindo, kita tahu beritanya besok akan mendeklarasikan Ganjar, artinya di panggung belakang ada sesuatu yang cair yang sedang dibangun oleh PDI Perjuangan, dan bukan tidak mungkin sebetulnya Mas Ganjar sendiri juga sudah dibiarkan untuk kemudian bersikap lebih independen dan kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain, karena yang paling penting kan bukan sekedar partainya saja, tetapi keleluasaan dari capresnya sendiri untuk melakukan komunikasi yang tadinya banyak pihak yang skeptis, tapi dengan masuknya beberapa partai mendahului gosip-gosip partai lain dengan Pak Prabowo, masih belum jelasnya koalisi perubahan. Saya pikir itu menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih cair yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam konteks berpolitik. Ya, sebenarnya tadi saya nggak mau menyebutkan nama partainya, cuman karena sudah disebut oleh Mas Toto, ya sudah boleh buat itu. Berarti sebetulnya memang bentuk kecairan ini dalam jangka panjang masih ada surprise yang lain begitu, Mas Toto. Karena kan sebelumnya Pak Hasto sendiri memang sempat menyampaikan begitu, nanti ini akan ada beberapa surprise begitu kan ya, salah satunya parpol yang bergabung, dan apakah nanti akan ada surprise lanjutan terkait cawapres yang mendampingi Ganjar begitu? Iya, memang yang menarik adalah pertama tadi yang kita sebutkan, ketika semua kemudian mencoba menerka bahwa PDI Perjuangan sangat mungkin akhirnya akan dikeroyok sendirian karena terkesan jumawa, tapi apa yang terjadi dalam beberapa perkembangan terakhir memperlihatkan sudah ada perubahan yang sangat dinamis, termasuk dari PDI Perjuangan dan mungkin dari Mas Ganjar yang sendiri. Ditambah dengan bonus besar dari statement Pak Jokowi yang menurut saya sangat eksplisit ya, Mas Ganjar kemarin di acara Rakernas. Saya pikir itu juga akan mengubah konstelasi dan menimbulkan analisis baru dari tadinya orang misalnya melihat koalisi besar akan mengeroyok PDI Perjuangan sendiri misalnya. Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, situasinya sudah berubah konstelasinya, terutama karena faktor Jokowi tadi. Yang kedua, faktor cawapres memang akan sangat penting. Kita kan melihat survei belakangan sudah mengkerucut dari 3 nama yang sama kuat, kemudian mengkerucut menjadi persaingan 2 nama antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, karena survei Mas Anies cenderung agak turun dalam 4 bulan terakhir. Dan memang dalam konteks pertarungan yang ketat tadi dan sama-sama mengklaim dirinya membawa keberlanjutan, faktor cawapres itu menjadi akan sangat penting. Dan apakah akan melihat dalam waktu dekat? Saya sih melihat ketika pertarungannya ketat seperti permainan kartu, akan kecenderungan untuk membuka kartu ini akan di-retake. Mereka akan saling mengintip terlebih dahulu, dan memang faktor surprise yang akan menentukan pertarungan ke depan. Sebenarnya kalau mau membahas ini panjang nih sama Mas Toto nih, cuman karena kita keterbatasan waktu sih Mas, saya masih banyak pertanyaan seperti sosok yang pas begitu untuk mendampingi Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir nih Mas, Jokowi sendiri sudah memberikan wejangan begitu kepada Ganjar dalam Rakernas kemarin ini, dan kemudian juga sempat ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi yang menyampaikan pemimpin itu harus yang berani dan bernyali. Apakah statement Jokowi ini secara langsung gitu menunjukkan endorsement-nya kepada Ganjar Pranowo, Mas? Ya, ini bukan pertama kali ya, ketika kita tahu Rakernas Projo bulan Mei 2023, lalu kemudian bulan November di GBK akan mengutarakan eksplisit dengan istilah rambut putih. Dan memang setelah itu, terutama pro dan kontra tentang Piala Dunia U20, sempat muncul isu bahwa ada perbedaan sikap antara PDI Perjuangan dan semakin mendekatnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi apa yang tampak kemarin menurut saya
hal yang paling eksplisit yang pernah ditunjukkan oleh Jokowi ketika mengendorse seseorang, karena bahasanya itu sudah eksplisit berbicara Indonesia ke depan di bawah Ganjar Pranowo, dan secara tidak langsung Pak Jokowi menjawab pidatonya di Musrah yang ditafsirkan banyak pihak seakan-akan itu ke Prabowo, karena yang digunakan adalah istilah berani dan nyali. Dan dengan menggunakan bahasa yang sama, kemarin dalam konversi di Rakernas, Jokowi menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki nyali itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan menurut saya konstelasi mungkin agak berubah, walaupun kalau kita berharap akan ada kalimat eksplisit, saya pikir tidak. Pak Jokowi tetap akan menggunakan bahasa eksplisit buat mengendorse seorang demi keutuhan menjaga soliditas koalisi yang ada sekarang. Tetapi apa yang terjadi kemarin itu sudah cukup untuk membantah atau menetralisir gorengan isu yang mengatakan bahwa Jokowi tidak mendukung lagi Ganjar Pranowo. Nah, berarti ini tinggal pintar-pintarnya kita pemirsa untuk membaca bahasa dari... Masih 8 bulan lagi. Untuk membaca situasi dan membaca bahasa implisit dari Presiden dan juga nantinya ke depan seperti apa. Baik, terima kasih sekali Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya, selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia atas waktunya. Terima kasih Mas, selamat sore. Terima kasih, sore.